Pemberlakuan sanksi tilang terhadap pelanggar ganjil genap di wilayah DKI Jakarta. Kita langsung bergabung dengan rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Berti Marindo serta David Sibarani langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Ya, Rama, dari pantauan Anda sejauh ini bagaimana penerapan sanksi tilang di hari pertama untuk para pelanggar ganjil genap di DKI Jakarta? Ya, Rolando dan juga pemirsa, tepat sekali memang ada yang berbeda dari pemberlakuan sistem ganjil genap di DKI Jakarta di masa pandemi kali ini, di mana memang sejak diberlakukan pada tanggal 12 Agustus, baru hari ini atau per hari ini 1 September 2021 diberlakukan sanksi tilang atau melalui elektronik yang mulai diberlakukan untuk sistem ganjil genap di DKI Jakarta di 3 ruas. Ini salah satunya di ruas yang ada di belakang saya ini adalah ruas Jalan Sudirman dan juga Jalan Tamrin yang kedua, dan yang ketiga adalah ruas Jalan Haji Rasuna Said. Di mana dari 3 ruas tersebut nantinya bagi pengendara yang pengendara roda 4 maksud kami yang ditemukan melanggar dan menerobos jalur-jalur yang sudah ditentukan dan tetap memasuki jalur di luar tanggal yang diberlakukan, maka akan diberlakukan atau ditetapkan denda sanksi tilang, baik itu melalui manual dan juga melalui tilang elektronik yang sudah disediakan memang sudah sejak sebelumnya begitu. Dan di sisi lain memang Rolando dan juga pemirsa bahwa nantinya dari para pengendara memang jika masih bisa menerobos jalur-jalur yang disiapkan atau yang sudah disiapkan sebagai jalur ganjil genap di DKI Jakarta kali ini, kendati pun memang mereka masih bisa menerobos, namun masih ada e-tilang dan juga masih ada polisi yang melakukan patroli di pagi hari hingga malam hari untuk melakukan denda tilang di jalanan, karena memang diketahui bahwa ganjil genap kali ini di masa PPKM level 3 kali ini memang dikerucutkan menjadi 3 ruas dan diberlakukan sanksi, dan juga memang sudah diterapkan sejak tadi pagi dari pantauan kami bahwa memang salah satunya di ruas Jalan Sudirman, tepat yang ada di samping saya atau di belakang saya ini memang tadi pagi khususnya karena memang jam berangkat kantor, dan jalur Sudirman ini juga merupakan ruas yang penuh dengan gedung perkantoran, maka memang banyak juga kendaraan yang akhirnya diputarbalikan begitu, karena untuk sistem kali ini memang masih selain bagi mereka yang hendak masuk jalur ini dari kejauhan sudah melihat adanya polisi yang berjaga, akhirnya mereka memilih untuk putar balik. Namun bagi yang tetap menerobos dan juga tetap melaju ke jalur Sudirman ini, mereka langsung dihentikan dan dikenai tilang dengan denda maksimal Rp500.000. Dan dari 2 skema denda sistem ganjil genap tilang kali ini, yakni baik manual dan juga tilang elektronik atau e-tilang begitu, nantinya bagi mereka yang memang sudah dikenai denda melalui manual, maka tidak lagi dikenai denda melalui elektronik. Begitu sebaliknya bagi mereka yang sudah dikenai denda melalui elektronik, maka tidak akan dikenai denda melalui manual, dan 2 hal tersebut sudah masuk dalam data konfirmasi atau sistem yang sudah dimiliki oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, bahwa memang sistem tersebut sudah dimiliki oleh semua polisi yang berjaga di lalu lintas atau di jalanan lalu lintas di 3 ruas khususnya yang saat ini tengah diberlakukan ganjil genap. Adapun memang dari pantauan kami, Rolando dan juga pemirsa, sejak tadi pagi hingga hari ini, maksud kami hingga siang ini begitu, masih ada kendaraan yang melaju, kendati pun memang sudah dijaga, namun mereka masih tetap melaju di jalur, khususnya di jalur yang di belakang saya ini di jalur Sudirman. Namun memang kendati pun mereka masih bisa melaju begitu, nantinya mereka akan dipantau juga oleh polisi yang berpatroli dan juga oleh polisi yang berjaga di kawasan ruas Sudirman khususnya yang ada di belakang saya ini. Rolando. Ya, lalu seperti apa tanggapan dari para pengguna jalan terkait dengan sanksi tilang bagi para pelanggar ganjil genap ini? Ya, Rolando, memang kami tadi sempat meminta konfirmasi kepada beberapa pengguna jalan atau pengemudi yang memang hingga akhirnya gagal masuk ke jalur Sudirman. Mereka lebih memilih putar balik daripada memilih untuk menerobos, hingga akhirnya nanti mereka akan ditilang dan dikenai denda Rp500.000 begitu. Dan mereka mengatakan bahwa beberapa di antaranya memang setuju dengan adanya sistem ganjil genap, namun berkaitan dengan tilang atau sistem tilang yang baru hari ini diberlakukan, mereka masih belum mendapatkan informasi karena mereka mengakui masih minim adanya sosialisasi
sosialisasi berkaitan dengan sistem tilang yang sudah mulai diberlakukan. Namun beberapa di antara juga, Rolando dan juga pemirsa, memang cukup setuju dengan adanya sistem ganjil genap dan juga sistem tilang guna meminimalisir mobilitas warga di DKI Jakarta di masa PPKM level 3 kali ini, yang saat ini kasus COVID-19 di DKI Jakarta baik di semua klaster COVID-19 sudah mulai melandai, dan catatan khusus yang diberikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya dalam hal ini adalah Kombes Pol Sambono Purnomo Yogo berkaitan dengan sistem tilang kali ini memang dikhususkan guna meminimalisir mobilitas warga khususnya pagi hingga malam hari, karena sistem ganjil genap kali ini dan juga sistem tilang yang diberlakukan kali ini adalah diberlakukan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Dan berikut pernyataan lebih lengkap dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambono Purnomo Yogo dan juga beberapa pengemudi roda 4 yang memang tadi sempat nyaris melaju ke jalur genap, jalur ganjil maksud kami, di kawasan Jalan Sudirman. Hari ini kita mulai pemberlakuan penegakan hukum terhadap pelanggaran ganjil genap yang saat ini kita berlakukan di 3 kawasan, yaitu kawasan Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Jalan Tamrin, dan kawasan Rasuna Said. Penegakan hukum yang kita lakukan tentu ini nanti akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan kamera etle dan dengan menggunakan tilang secara manual. Artinya nanti kita lihat kalau ada yang melakukan pelanggaran ganjil genap, dia ketangkap oleh apa? Kalau dia sudah ditilang dengan cara tilang manual, tentu tilang secara etle ini tidak kita kirimkan, ya. Tapi kalau kita lihat datanya dia tidak ditilang secara manual, tapi tercapture oleh kamera etle, maka hasil capturean itu akan kita kirimkan ke rumah pelanggar sebagai barang bukti terhadap pelanggaran. Bagus sih, karena memberikan efek jera juga, atau seenggaknya orang itu mau keluar rumah tuh masih mikir-mikir dulu lah, takut ketilang atau apa gitu ya, daripada ketilang mending stay di rumah aja lah gitu. Bagus sih sebenarnya, cuma kayaknya perlu sosialisasi lagi. Soalnya kan masih banyak kaget sih, saya juga baru tahu ada ganjil genap hari ini. Saya juga harus siap-siap kan kalau kedepannya nanti takut kena tilang lagi atau gimana. Terus juga kan bakal menghambat perjalanan ke kantor, nganter anak ya, Rolando dan juga pemirsa, hal lainnya yang digarisbawahi dalam sistem ganjil genap dengan sanksi tilang yang diberlakukan atau denda tilang yang resmi diberlakukan hari ini adalah ada larangan-larangan tertentu terhadap kendaraan yang memang bagi mereka atau bagi kendaraan dinas atau pegawai aparatur sipil negara ataupun baik itu TNI, Polri dan juga pejabat MPR DPR yang hendak melaju ke jalur-jalur ganjil genap dianjurkan untuk tetap menggunakan kendaraan berplat dinas, begitu baik itu merah ataupun berplat dinas lainnya, dan juga dilarang untuk menggunakan kendaraan pribadi karena memang jika mereka tetap ditemukan melalui jalur ganjil genap maka tetap diberlakukan sanksi kendati pun memang mengaku sebagai baik itu ASN, TNI Polri dan juga pejabat daripada politisi di DPR atau MPR. Di sisi lain, hal lainnya yang ditekankan adalah dengan berkaitan dengan bagaimana perluasan ruas di ganjil genap, karena memang sebelumnya pada awal diberlakukan ganjil genap di DKI Jakarta adalah diberlakukan dari ke 8 ruas begitu, dan kali ini diberlakukan di 3 ruas saja, namun masih ada potensi untuk kedepannya akan diperluas ke jalur-jalur lainnya karena sejauh ini masih diberlakukan di 3 ruas, karena baik itu ruas Sudirman, Tamrin dan juga Rasuna Said merupakan ruas yang dipenuhi oleh gedung perkantoran dan dipenuhi oleh mobilitas warga khususnya di masa PPKM level 3 kali ini. Rolando. Ya, ganjil genap diterapkan dengan sanksi tilang juga. Hal ini adalah bertujuan agar bisa mengurangi mobilitas warga dan memberikan efek jera bagi warga yang melanggarnya. Dan kita juga berharap bahwa masyarakat kita juga agar lebih tertib sehingga kita bersama-sama bisa melihat pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, demikian laporan dari rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo serta David Sibarani langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, mulai